Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Yohanes Dian Almasa dalam penyuluhan agama Kristen edisi 19 sampai dengan 25 Februari 2023. Pada penyuluhan kali ini secara khusus kita akan membahas perihal topik perikop pada Mazmur pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke sana, baiklah kita untuk mendengarkan, untuk melihat dan mengingat-ingat kembali kehidupan kita masing-masing. Barangkali kita pernah atau sedang menjumpai orang-orang yang mendua, baik itu mendua perkataannya maupun mendua hatinya. Yang kita lihat ngomongnya ke sana, tapi kenyataan hatinya ke sini, yang kelihatannya mendukung kita, padahal di belakang berusaha untuk mengurangi keuntungan kita atau menghilangkan pekerjaan kita, atau di belakang bahkan berusaha untuk membuat kita rugi. Nah, kondisi-kondisi semacam itu barangkali bukan hanya kita saja yang mengalaminya, tetapi bisa juga tetangga kita, teman kita, ataupun orang-orang lain yang memang berkutat dengan pribadi di tempat lain, di tempat kerjanya. Saudara-saudara sekalian, biasanya orang-orang yang mendua ini dikaitkan dengan orang-orang yang sedang berbohong, orang-orang yang munafik, atau politikus-politikus yang mengucapkan janji manis untuk mendapatkan kedudukannya. Nah, pada kali ini kita mencoba untuk melihat diri kita sendiri. Adakah di antara kita yang pernah mengalami hal demikian? Nah, kalau ada, tentu saja pengalaman kita ini akan sama, akan serupa dengan yang dialami oleh Raja Daud. Kita yang seperti ini merasa tidak berdaya. Dengan kondisi dan kerapuhan ini, kita tidak berdaya menghadapi orang-orang yang demikian. Barangkali orang-orang baik yang kuat, yang punya kedudukan dan kekayaan akan bisa menghadapinya. Nah, pada Mazmur pasal 12 nanti kita akan menjumpai kenyataan bahwa Daud yang begitu perkasa saja tidak mampu atau tidak berdaya menghadapi para pembohong, menghadapi orang-orang yang hatinya mendua. Nah, itu nanti kita akan mendapati bahwa pengalaman kita sama dengan Raja Daud. Jangan lupa untuk menyimak ulasan berikutnya. Pada Mazmur pasal yang ke-12 ini, ayat 1 sampai dengan 9, Raja Daud pada ayatnya yang kedua mengatakan, sebab orang saleh telah habis. Jadi barangkali Daud merasa orang-orang di sekelilingnya sudah mendua, sudah sulit untuk dipercaya, bahkan berkali-kali ketahuan bohongnya, sampai Raja Daud mengatakan, sebab orang saleh telah habis. Mereka berkata dusta seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Jadi kata-katanya mengatakan dusta, hatinya bercabang. Seperti apa hati yang bercabang ini? Raja Daud tidak mengatakannya, tapi kita coba untuk mengira-ngira bahwa hati yang bercabang adalah hati yang tidak jujur, hati yang memiliki tipu dan muslihat, berusaha untuk menghancurkan kita,
membuat kita rugi, menambah beban kita hanya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang menjadi nafsu mereka. Barangkali mereka ingin lebih berkuasa, barangkali mereka ingin lebih mendapatkan banyak harta, atau bahkan mereka menginginkan sesuatu yang kita miliki. Raja Daud yang sudah berkuasa pun tidak berdaya menghadapi situasi ini. Raja Daud tidak percaya, orang-orang Kristen tidak berdaya, lalu kita pun tidak berdaya menghadapi situasi ini. Bahkan saking seringnya berbohong dan menang, para pendusta ini mengatakan, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Siapakah yang lebih berkuasa atas kami? Jadi mereka merasa bahwa dengan ucapannya, dengan kemampuan kelihayannya dalam menipu, mereka mampu untuk menaklukkan dunia. Semua bisa dikuasai hanya dengan menipu. Semua bisa dikuasai dengan tipu muslihat. Nah, rupanya orang-orang seperti ini juga mampu untuk bersombong, memegahkan diri, dan mengerdilkan kuasa dari Elohim. Kita tahu bahwa orang-orang itu bukan hanya hidup di zaman Daud saja, tetapi rupanya di zaman kita juga. Saudara-saudara sekalian, Raja Daud melihat bahwa tindakan dari para pendusta yang hatinya bercabang ini telah menindas orang-orang lemah, telah membuat keluhan orang-orang miskin. Jadi bisa dikatakan bahwa tipu muslihat mereka sepertinya juga mengambil hak-hak orang miskin, mengambil rezeki dari orang-orang yang lemah. Maka pada ayat yang ke-6, Tuhan bangkit dan memberi keselamatan pada orang-orang yang haus. Orang-orang miskin tidak tahu siapa yang akan membela dia, karena Raja Daud saja kewalahan. Maka pada perikop ini, orang-orang miskin, orang-orang lemah, dan Raja Daud kemudian mengingat janji dan komitmen Tuhan atas perlindungan pada mereka. Tuhan yang berjanji memberi keselamatan, berkat, dan kehidupan pada mereka. Tuhanlah yang akan menjaga umatnya. Tuhanlah yang berjanji, dan janji ini begitu akan ditepati. Karena menurut Daud, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, ini menarik sekali. Nanti kita akan lihat apakah janji itu juga teraplikasi sampai kehidupan kita di masa ini. Saudara-saudara, kita mendapati kenyataan bahwa rupanya orang-orang miskin dan tertindas itu dirugikan oleh para penipu muslihat, oleh para orang-orang yang berdusta dan hatinya yang bercabang tadi. Dan tidak hanya itu, kita melihat seperti Raja Daud juga mengalami hal yang sama. Jadi ketika kanan kirinya menipu, seolah-olah tidak ada lagi yang bisa dipercaya dan hanya bisa percaya pada janji Tuhan. Pada penyuluhan kali ini kita mendapatkan ketegasan, sekalipun kita semua merasa ditipu, sekalipun kita semua merasa bahwa kanan kiri tidak bisa dipercaya, tetapi rupanya sekalipun sepertinya orang-orang sombong menang terhadap
kita menang di kenyataan di lapangan, tetapi pada kali ini kita mendapati bahwa orang-orang itu tidak akan selamanya menang. Masih ada momentum, masih ada kesempatan untuk orang-orang baik. Jadi masih ada orang-orang setia yang akan dimenangkan Tuhan, karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Jangan risau melihat ketidakadilan merajalela, jangan gusar ketika penipu kelihatannya menang, dan jangan galau ketika ada pelanggar-pelanggar hukum, ada orang-orang yang melanggar peraturan negara, ada orang-orang yang melanggar peraturan Tuhan, peraturan gereja yang masih bisa hidup sampai sekarang. Kita tahu bahwa orang-orang itu nantinya akan mendapatkan penghakiman daripada Tuhan. Kita tahu bahwa orang-orang yang bermuslihat, yang hatinya bercabang, tidak akan mendapatkan kehidupan sejati, tidak akan mendapatkan kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Oleh karenanya saya berharap agar Bapak Ibu, saudara sekalian tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, sembari introspeksi diri, agar bukan kita yang melakukan tipu muslihat. Kita adalah warga negara yang baik, kita adalah warga gereja yang baik. Tidak selamanya kita akan jatuh dan dijatuhkan, tetapi jikalau janji Tuhan itu nyata dalam diri kita, maka kita akan siap untuk menghadapi para penipu. Nah, demikian penyuluhan agama Kristen pada sore hari ini. Pada kali ini, Tuhan memberkati.